apa, tergantung selera ya. mana yang suka. Kalau menurut saya ya nikmati apa hobi atau nikmati seleranya teman-teman semua. Kalau senangnya di Jawa atau senangnya di domba silakan pilih. Nah, kalau sudah senang maka selanjutnya adalah apa, memperlakukan sesuatu itu lebih enak, lebih mudah, lebih kita juga cocok dengan hati kita. Itu kalau saya tidak memberikan harus ke sini gitu. Kalau harus ke sini itu kan nanti nggak sesuai dengan selera kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mungkin tentang analisa dalam penggemukan gibas. Ini seperti apa sih analisa untuk biaya sampai mungkin laba dan ruginya kita beternak penggemukan, atau kalau breeding beda lagi. Ini penggemukan dari penggemukan gibas dan penggemukan kambing Jawa. Ini perbedaan seperti apa? Lebih untung yang mana sih? Oke, langsung saja kita ke Mas Dwi-nya ini yang beternak kedua-duanya. Ini bisa kita sharing-sharing untuk mungkin kalau teman-teman masih ragu untuk beternak gibas atau Jawa. Oke Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, ini ada pertanyaan dari teman-teman tentang analisa penggemukan gibas dan Jawa. Kita bahas gibas dulu Mas. Kalau gibas ini di berapa ekor Mas di kandang jenengan ini Mas? 150 ekor ya. Ini 150 ekor Mas. Oke, kalau di 150 ekor Mas, ini kalau jenengan awal dulu itu bibitnya beli berapa sih Mas? Ini itu hanya per ekor aja ya. Kalau Iya. per ekor itu kan misalnya masuk 15 kilo. Dan nanti kalau misalnya keluar itu 15 kilo timbang dari kandang. Tapi kalau nanti keluar itu misalnya katakanlah kenaikan rata 4 kilo, berarti ada penambahan. Kalau perawatan 4 bulan ada penambahan 16 kilo. Jadi kalau 16 kilo dikalikan aja harga satuannya itu sekitar katakanlah 60.000. Berarti 16 kali 60.000. Nah, dikurangi biaya pakan. Kalau biaya pakan rata-rata dibuat flat itu 1,2 kilo. 1,2 kilo dikalikan pakan, katakanlah pakannya harga sekitar 3,5, atau mungkin 3,5 itu plus biaya operasional, mungkin perawatan dan sebagainya, itu dibulatkan jadi 3,5. Mungkin pakan 3.000 dibulatkan jadi 3,5. Nah, 3,5 dikali 4 bulan. 4 bulan berarti kan sekitar 120 hari. Nanti di total nanti ketemunya itu, jadi penggemukannya tadi ada kelebihan 16 kilo. 16 kilo kali 60 dikurangi dengan biaya pakan tadi. Nanti ketemu hasilnya berapa. Kalau dibuat rata-rata ya satu ekornya itu minimal itu sekitar 400.000 dalam 1 bulannya. Oh, per bulannya 4 bulan. 4 bulan Pak. 4 bulan seperti itu. Tapi kalau sudah punya sebanyak ini mungkin kita kalikan, itu kalkulasikan Mas ya. Ya, hitung-hitungannya memang nggak bisa secara teoritis hitung seperti itu. Kita nggak tahu kendala di lapangan ya. Tetapi jangan hitung banyaknya dulu, tapi hitung per ekor gitu ya. Sedikitnya kalau nanti ada kematian, kalau mungkin berat tidak sesuai dengan harapan gitu kan, itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi juga ya. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah analisa itu antara teori sama praktek jauh. Saya tadi ngomong seperti ini, belum tentu di lapangan mungkin belum tentu jenengan mempraktekkan sendiri sama dengan saya, itu belum tentu, karena faktor pengalaman juga mempengaruhi. Beda ya Mas ya. Faktor
pakan mempengaruhi. Perawatan juga Mas ya. Sama-sama pakan di 3.000 belum tentu pakan saya itu tidak sama dengan yang teman-teman di lapangan dipraktekkan. Di peternakan teman-teman Mas ya. Nah, makanya pengalaman berpengaruh, terus jenis-jenis pakan itu pengaruh, langsung pakan itu pengaruh di ternak untuk penambahan bobot dan lain sebagainya. Terus semua, jadi perawatannya bagaimana itu pengaruh sekali di beratnya, sehingga berpengaruh terhadap keuntungan juga gitu. Kalau tadi saya gambarkan rata-rata per ekor 100.000, mungkin kita bisa membuat minimal di angka 75.000 per ekor untuk minimal. Mungkin ada yang mati, mungkin ada yang nggak sesuai dengan harapan. Nanti hasil akhir diambil rata-ratanya Mas ya. Bisa namanya setiap, kecuali kalau mati ya, terus usaha yang tidak bergerak, usaha yang tidak bernyawa gitu ya. Itu beda, bisa langsung kita bisa menentukan pasti, ya. Tetapi kalau yang bernyawa itu tidak bisa kita ngomong pasti, karena ya juga yang menggerakkan nyawa itu kan ya Allah, Tuhan kita. Terus baik buruk perkembangannya, walaupun kita sudah berikhtiar tapi perkembangannya itu tidak sesuai kan ya kita juga tidak bisa ngomong apa-apa gitu. Berkaitan dengan nyawa itu kita harus bisa memahami karakter dari kambing kita sendiri Mas ya. Terus bagaimana perawatan kita, bagaimana hasil kita. Terus yang terakhir mengenai penjualannya, terus semakin kita bisa untuk menjual sendiri, keuntungan semakin besar. Terus mungkin kalau di Gibas seperti itu Mas, kalau di kambing Jawa itu perbedaan seperti apa sih Mas, atau lebih bagus prospek Gibas atau di Jawanya Mas? Sama saja, kalau di Jawa itu kan kambing Jawa itu kan cenderung modalnya lebih banyak. Semakin modal kita semakin banyak, itu berarti kan ada keuntungan di sana lebih banyak sedikit. Cuman ada kekurangan, mungkin perawatannya lebih sulit, semakin risikonya semakin tinggi. Itu kalau menurut saya ya semakin ada keuntungan di sana lebih banyak sedikit, namun modal 2 kali lipat gitu loh. Itu sudah wajar gitu loh, dalam dimanapun usaha, semakin modal itu semakin besar, terus semakin perawatannya lebih sulit, itu semakin di sana semakin ada keuntungannya lebih tinggi. Ya kalau Jawa ya sekitar bisa naik 125 per bulan sampai 200, tergantung, sama tadi faktor-faktor yang menentukan proses pertumbuhannya hewan itu. Kambing Jawa itu kalau misalnya ada 1 bulan itu langsung bisa, karena pertumbuhannya bagus. Itu dari bibit ya Mas? Bisa 200-300. Kan itu tidak sama, ada yang kambing langsung 1 bulan tanpa adaptasi dengan pakan kering langsung bisa, pertumbuhannya bagus. Nah, itu bisa sampai per bulan itu sampai 200 bisa gitu. Berarti meskipun bibitnya kita sama, nanti perkembangan juga berbeda Mas? Berbeda, itu tergantung masing-masing karakter pertumbuhan dari kambingnya Mas. Mas, kalau semuanya, kalau teman-teman ingin beternak penggemukan Mas, ini ya, penggemukan ini cenderung kalau awal-awal belum terlalu banyak pengalaman Mas ya, itu lebih bagus di Gibas atau di Jawanya Mas? Saya nggak bisa memberikan pilihan itu tergantung kisnya ya, tergantung selera ya. Mana yang suka. Kalau menurut saya ya nikmati hobi atau nikmati seleranya teman-teman semua. Kalau senangnya di Jawa atau senangnya di domba, silakan pilih. Nah, kalau sudah senang, maka selanjutnya adalah memperlakukan sesuatu itu lebih enak, lebih mudah, lebih kita juga cocok dengan hati kita. Itu kalau saya tidak memberikan harus kesini gitu. Kalau harus kesini itu kan nanti nggak sesuai dengan selera kita gitu. Kalau misalnya ada teman yang suka kambing Jawa, terus kok kita menyarankan domba aja, nah itu kan juga nanti pada akhirnya bertolak belakang Mas ya, dengan keinginan kita di proses
peternak sendiri gitu. Peternak harus mampu beradaptasi dengan yang dirawatnya gitu. Ini jenengan di total semua dari jenis gibas dan kambing Jawanya ini total berapa ekor sih Mas? Ya sekitar 200-an. 200 ekor Mas. Kalau di 200 ekor ini Mas, ini kan termasuk banyak sekali Mas. Kalau menurut saya kan banyak sekali. Ini kenapa jenengan kok tidak mencari tenaga bantuan Mas? Kalau sebenarnya ya selama masih bisa, kenapa kita enggak kita lakukan sendiri gitu. Dalam artian kita bisa mampu untuk merawatnya sendiri gitu. Karena menurut saya ya seorang peternak itu kan ada hitung-hitungannya. Kita dalam artian kenapa toh kok kalau misalnya kita bisa mengerjakan sendiri kita nggak bisa, kita harus memakai orang lain gitu. Ini di 200 ekor jenengan tetap dengan perawatan sendiri Mas ya. Ini dengan sistemnya jenengan seperti ini itu masih mampu Mas ya? Masih mampu. Terus mungkin Mas kiat-kiat dalam kesuksesan beternak seperti ini kan jenengan sudah lama sekali, sudah 7 tahun hampir 8 tahun ini Mas ya. Ini untuk menghadapi tantangan-tantangan kedepannya Mas, ini kan jenengan sudah lama Mas. Itu apa sih yang perlu kita tanamkan ke diri kita untuk bisa tetap berternak seperti ini dan tetap konsisten dan seperti jenengan tambah banyak, ini seperti apa sih Mas? Ya pertama ya harus kita menyukai sesuatu hal yang kita sudah kerjakan gitu Mas ya? Intinya mencintai sesuatu yang kita sudah kerjakan. Terus yang kedua pelajari dan gali sesuatu hal yang memang kita sudah kerjakan. Ada ilmu-ilmu yang mungkin kita belum pernah tahu, kita gali untuk lebih dalam. Nah, di dalam ilmu itu pasti kita menemukan sesuatu yang baru. Makanya kita sebagai peternak jangan bosan-bosan untuk belajar dan belajar. Saya pun terus belajar agar lebih baik, bagaimana cara merawat yang lebih baik lagi, bagaimana cara membuat pakan yang lebih baik lagi, bagaimana membuat pasar lebih luas lagi, sehingga dari segi perawatan sampai penjualan banyak wawasan, banyak ilmu, sehingga pada akhirnya kita lebih maksimal untuk menggali potensi dari diri kita masing-masing gitu. Kalau pemanfaatan dari pakan Mas, ini kalau di wilayah Nganjuk ini kan cenderung sulit untuk mencari pakan-pakan alternatif Mas ya. Ini mungkin kalau siasatin jenengan ini, mungkin di daerah lain juga seperti itu Mas. Siasat jenengan seperti apa sih Mas kalau dari pakan itu Mas? Ya kalau misalnya kita musim panen jagung ya kita ngumpulkan itu campur jagung, terus kita beli jagungnya. Terus kalau musim kedelai ya kita beli daun kedelainya. Daunnya Mas ya? Daun kedelainya. Terus kalau mungkin ada tambah seperti kangkung kita datangkan yang banyak. Lamongan, Gresik itu kan daerah sentral kangkung ya Mas ya. Itu dimana harga pasar murah kita beli, nanti kita buat untuk makan kita. Kalau dari jenengan yang bilang semua beli Mas, itu kalau dari segi hasil, kalau menurut jenengan itu masih dapat ya kalau seperti ini Mas ya? Ya semua ya harus beli. Kalau misalnya kita cari gratisan, sekarang nggak ada yang gratisan. Kita misalnya beli limbah-limbah sih di daerah Nganjuk sudah nggak ada Mas ya? Limbah-limbah tetap belian. Kayak misalnya selama jagung pun ya harus kita beli. Kita ngumpulkan ke orang tani, dan orang tani yang ngumpulkan kan ya paling nggak pasti ada persaknya berapa, per kilonya berapa, pasti ada. Sekarang nggak ada Mas. Kita misalnya kita mau cari misalnya kayak daunnya kedelai yang sudah kering itu kan belinya ya per mobil berapa. Sini per mobil ya Mas ya, berarti semua tetap beli, tidak ada yang kita namanya ternak ya harus cuman meminimalkan pakan Mas ya. Pakan, jadi kita cari yang lebih murah. Mungkin kalau di daerah teman-teman ada yang lebih unggul kayak kulit kacang tanah itu bisa dimanfaatkan ya Mas ya? Iya, kulit kacang tanah bisa dimanfaatkan. Kalau dari mungkin batangnya tuh juga bisa Mas?
Bisa, semua bisa dimanfaatkan. Diproses, diseleb dulu, itu bisa dimanfaatkan. Intinya ya cari kemudahan, lingkungan yang terdekat itu dicari potensinya yang bagus mana, kita olah gitu. Kalau jenengan bilang kalau jagung di semua daerah, kalau jagung rata Mas ya, kalau Iya, jagung. rata. Jadi nggak usah bingung aslinya Mas ya. Bingung. Aslinya kalau pakan seperti ini Mas ya, kalau penggemukan seperti ini Mas, itu ada minimal pakan atau gimana Mas? Kalau semuanya teman-teman satu pakan itu kurang atau enggak Mas? Dalam satu jenis. Ya kurang memenuhi nutrisi. Minimal Jadi, berapa campuran sih Mas? ya usah minimal, tapi apa yang dibutuhkan, yang dibutuhkan itu. Kalau memenuhi yang tadi saya sebutkan, karbohidrat, lemak, serat, sama proteinnya harus bisa mengcover semua. Kebutuhannya berapa? Kalau domba mungkin minimal yang harus diserap 14 sampai 16%, 17% itu harus ada minimal protein yang masuk gitu loh. Misalnya kambing Jawa itu minimal 17%, kalau domba 14%, itu harus memenuhi itu semua gitu loh. Oh, setiap jenis kambing juga berbeda ya Mas ya. Sama kebutuhan proteinnya kita harus gitu. Kalau ngomong-ngomong seperti itu banyak. Itu pada akhirnya kita kan nanti praktek pengalaman lah yang mungkin secara ketika kita kasih seperti ini hasilnya seperti ini, kita ngomong hasil seperti ini hasilnya seperti ini, itu praktek yang kita bisa pelajari lewat kita praktek langsung, beternak langsung. Mas, ini kalau semua teman-teman mungkin dari luar daerah Nganjuk sini ingin belajar jenengan tentang penggemukan ini, bisa atau enggak Mas? Ini terakhir untuk mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Tidak apa-apa, bisa, tidak apa-apa. Kita sama-sama belajarnya, kita sama-sama belajar ke teman-teman semua. Saya juga belajar pengalaman dari orang-orang. Terus saya juga mungkin belajar juga kepada teman-teman yang lain. Apa yang ada di sana kita bisa untuk saling berbagi, gitu. Tidak apa-apa. Jadi kita diskusi aja, dasar belajar. Oh ya, sama. Mungkin kalau mungkin lebih berpengalaman jenengan gitu Mas ya. Enggak ya, sama-sama. Mas, terakhir Mas, tip untuk teman-teman yang sekarang mencari bibit, sekarang masih bingung dalam menentukan pilihan untuk beternak, harusnya yang perlu diperhatikan seperti apa Mas? Ya pelajari potensi diri aja, potensi lingkungan yang ada, itu dipelajari dulu. Terus fashionnya di mana gitu. Kita misalnya sukanya di domba ya silakan di domba, fashionnya di Jawa ya Jawa. Terus kalau misalnya cari bibit, belajar dulu dari mungkin teman-teman singling, mungkin tidak harus ke saya, mungkin teman-teman yang punya channel jauh, bibit yang lebih murah mana diambil. Karena itu intinya cari yang lebih murah, terus cari yang lebih efisien untuk ternaknya sendiri. Tapi kalau mencari bibit di jenengan juga bisa Mas ya? Diusahakan mungkin ini poin terakhir ini kita perlu tandai, diusahakan. Mungkin memang kalau kita mencarikan bibit itu adalah tanggung jawab kita Mas ya, karena memang takutnya nanti tidak sesuai Mas ya. Tapi kalau insya Allah kalau Teng Mas Dwi ini sudah peternak dari lama dan juga peternaknya juga ternaknya juga banyak, mungkin sudah dari pengalaman dari Mas Dwi ini mungkin lumayan banyak Mas ya untuk bibit-bibitnya Mas ya. Oke Mas, cukup demikian Mas. Oke, terima kasih Mas. Semoga wejangan dari jenengan ini bisa menggugah inspirasi ke peternak-peternak milenial atau mungkin pensiunan yang mungkin masih bingung juga untuk gimana sih peternak, kita terjun di peternakan. Mungkin kalau yang masih awam masih bingung Mas. Dari pemodalan sudah dijelaskan, pakan sudah dijelaskan, analisa juga dijelaskan, dan mungkin kalau masih ragu bisa langsung ke rumah jenengan, lebih tepatnya Mas ya, lebih mungkin lebih memberi wawasan langsung untuk teman-teman. Oke Mas, terima kasih Mas. Kita lanjutkan ke video-video selanjutnya. Mungkin kita nunggu dari pertanyaan dari teman-teman, mungkin itu kita akan bahas di lain episode lainnya Mas. Oke Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, demikian perbincangan kita tentang analisa dalam peternak kambing Jawa ataupun kambing kibas. Semoga di penjelasan Mas Dwi ini bisa memberi kita keyakinan untuk kalau beternak itu sangat
apa ya, potensinya sangat besar, apalagi di desa seperti daerah Nganjuk ini. Daerah Nganjuk ini potensi pakan tidak terlalu banyak, tapi kita bisa mencari solusi untuk dari pakannya. Yang penting kita dalam berternak harus kita yakin kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa. Kalau ada gagalan, introspeksi diri apa yang perlu kita benahi untuk meraih kesuksesan, karena kesuksesan itu tidak akan datang kepada orang yang sekali gagal langsung berhenti. Oke teman-teman, demikian perbincangan kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.